Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ridani Alifah. Di sini saya akan membahas di bagian saya, yaitu tentang jenis-jenis al-hajj, sebab-sebab al-hajj, pendapat ulama tentang al-hajj, dan tujuan daripada al-hajj. Nah, langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang jenis-jenis al-hajj. Nah, di sini jenis-jenis al-hajj, yang pertama itu dilihat dari segi tujuannya. Nah, dari segi tujuannya, ulama fikih membagi al-hajj itu kepada dua bentuk. Yang pertama, untuk kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampunan. Nah, contohnya itu seperti apa? Yaitu seperti anak kecil, orang gila, orang dungu, atau seorang yang pemboros. Nah, yang kedua, untuk kemaslahatan orang lain. Nah, contohnya itu seperti orang yang pailit atau disebut dengan debitor pailit, dan orang yang sedang dalam keadaan sakit yang parah. Nah, selanjutnya adalah sebab-sebab dari al-hajj. Nah, sebab dari al-hajj di sini ada 9 sebabnya. Nah, di sini orang-orang yang dicegah menggunakan hartanya itu menurut Syekh Abu Suja itu terbagi menjadi 9 macam. Nah, yang pertama itu adalah anak kecil. Nah, anak kecil meskipun dia sudah tamis, tapi dia tidak sah dalam melakukan transaksi jual beli. Itu tidak hanya dalam transaksi jual beli, tetapi juga dia tidak sah dalam bersedekah. Terus dia tidak sah juga dalam memberikan hartanya pada orang lain karena ucapan dia itu belum muktabar. Nah, ia juga tidak bisa menjadi wali nikah atau melakukan akad nikah sendiri meskipun atas persetujuan walinya. Nah, yang kedua yaitu orang gila. Nah, bagaimana di sini yang dikatakan dengan orang gila? Orang gila tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli, tidak boleh juga bersedekah. Nah, dia juga tidak boleh menjadi wali. Ibadahnya juga tidak sah. Begitu juga dia ketika dia melakukan akad nikah. Nah, meskipun akad nikah itu atas persetujuan walinya. Nah, mengapa tidak sah? Karena itu tadi seperti kalanya juga anak kecil, karena ucapan dia itu tidak muktabar, makanya dia dilarang dalam melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, yang ketiga adalah orang yang kurang akalnya. Nah, sapi itu adalah orang yang bodoh yang menghambur-hamburkan hartanya tanpa kemanfaatan sedikit pun yang kembali pada dirinya, baik kemanfaatan duniawi atau ukhrawi. Nah, ia juga tidak diperbolehkan menggunakan hartanya dalam rangka jual beli atau yang lain. Kalau orang yang kurang akalnya itu, ibadahnya itu sah. Begitu juga dengan menunaikan zakatnya, itu sah. Nah, yang keempat adalah orang yang pailit. Nah, muflis adalah orang yang pailit, yang banyak terlilit hutang dan hartanya tidak cukup untuk melunasinya. Ia tidak boleh menggunakan sisa hartanya tadi demi menjaga hak-hak dari orang-orang yang telah mengutanginya. Nah, tetapi larangan ini berlaku setelah adanya putusan dari seorang hakim. Nah, seorang yang muflis ini dia juga sah dalam melakukan transaksi jual beli ya, bila dilakukan secara tempo. Nah, ia juga boleh melakukan pernikahan dengan mahar yang ditempuhkan, seperti itu. Yang kelima adalah orang yang sakit parah. Nah, orang yang sakit parah atau orang yang berada di dalam kondisi yang mengkhawatirkan, seperti contohnya seseorang yang sedang berada di dalam kapal laut yang diterjang angin kencang atau yang diterjang oleh ombak yang dahsyat. Nah, itu tidak boleh menggunakan hartanya. Nah, orang yang seperti tadi itu tidak boleh menggunakan hartanya untuk sedekah, hibah, dan wasiat. Nah, tetapi larangan ini tidak membutuhkan adanya putusan dari seorang hakim. Bila penggunaannya itu telah melebihi 1/3 hartanya, maka kelebihannya tadi tergantung pada sikap ahli waris setelah ia meninggal. Nah, seperti itu. Yang keenam adalah budak yang tidak mendapat izin berdagang dari tuannya. Nah, seorang budak ini tidak boleh menggunakan harta tuannya tanpa izin.
Mengapa? Karena itu transaksi jual beli yang dia lakukan itu merupakan transaksi yang tidak sah. Karena apabila barang yang telah ia beli tadi rusak, nah maka barang itu menjadi tanggungannya. Dalam arti ia dapat dituntut dalam melunasinya setelah ia merdeka. Nah, yang ketujuh adalah orang yang menggadaikan. Nah, orang yang menggadaikan ini juga tidak boleh menjual barang yang telah dia jadikan jaminan dia tanpa seizin orang yang menerima gadai. Nah, hajj atau pengampunan dalam hal ini tidak butuh putusan dari qadli. Nah, qadli itu adalah seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan qadli. Nah, selanjutnya adalah yang kedelapan, orang yang murtad. Nah, orang yang murtad dia juga tidak boleh melaksanakan transaksi jual beli. Hal ini disyariatkan untuk menjaga haknya kaum muslimin. Nah, makanya dia dilarang dalam melaksanakan transaksi jual beli. Mengingat bila ia melaksanakan transaksi jual beli dan apabila dia mati, hartanya itu menjadi harta yang fai. Nah, harta yang fai itu adalah harta yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa pengerahan pasukan, misalnya seperti pasukan berkuda atau pasukan unta, seperti itu pengertiannya. Nah, selanjutnya adalah yang ke-9 adalah wanita yang bersuami. Nah, seorang wanita yang mempunyai suami, nah ini jelas bahwa semua kegiatan dia, semua perlakuan dia itu adalah berada di bawah pengawasan seorang suaminya. Nah, itu baik dirinya sendiri, anak-anaknya maupun harta bendanya. Nah, oleh karena itu wanita itu tidak berkuasa atau berwenang atas hartanya kecuali harta yang dikhususkan kepada dirinya sendiri. Nah, itu barusan adalah 9 sebab-sebab dari al-hajj. Nah, yang ketiga adalah masuk ke dalam pembahasan pendapat ulama tentang al-hajj. Nah, yang pertama, pendapat ulama tentang al-hajj dalam kategori orang gila. Nah, orang gila melarang menggunakan hartanya berdasarkan nas dan ijma. Nah, nas itu adalah munculnya segala sesuatu yang tampak, atau nas itu lafaz yang petunjuknya tegas untuk makna yang dimaksudkan. Nah, itu nas. Sedangkan ijma itu yang merupakan kesepakatan para ulama dalam menentukan atau dalam menetapkan suatu hukum di dalam agama Islam. Nah, selanjutnya adalah dalam kategori anak kecil. Nah, para ulama mazhab sepakat bahwa anak kecil dilarang menggunakan hartanya, tetapi mereka di sini berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagaimana dikatakan, kalau akad sudah sempurna dan usai balik sudah tiba, maka anak tersebut telah dianggap dewasa. Nah, sehingga semua tindakannya dalam melakukan atau dalam menggunakan hartanya itu dinyatakan berlaku. Nah, seperti di sini dikatakan Imamiyah dan Syafi'i, beliau mengatakan apabila seorang anak telah mencapai usianya itu 10 tahun, nah maka wasiatnya dalam hal kebajikan atau dalam hal kebaikan dinyatakan sah, seperti itu. Nah, sementara itu lebih dari seorang ulama Imamiyah mengatakan juga berdasarkan berbagai wilayat, talak yang dijatuhkan oleh anak yang usianya 10 tahun itu pun sudah dinyatakan sah. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah tanggungan. Nah, apabila seorang gila atau anak kecil merusak atau menghabiskan harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya, nah maka mereka berdua wajib menggantikannya. Nah, mereka wajib memberikan tanggungan atau pengganti. Apa sebabnya? Karena tanggungan seperti itu merupakan hukum positif. Nah, yaitu orang yang dikenai hukum tidak diharuskan berakal dan balik. Nah, makanya mereka itu dituntut apabila menggunakan harta orang lain, wajib mereka mendapatkan tanggungannya. Nah, selanjutnya adalah anak kecil yang telah pandai. Nah, yang dimaksud anak kecil yang telah pandai itu adalah seorang anak yang telah pandai membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya.
dan anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat,